Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Zefania Binsar Fenuzelahi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan topik mengenai apakah layak untuk investasi emas digital, menimbang risiko, keuntungan, dan relevansi di era modern. Yang kita tahu, kondisi ekonomi masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental. Semakin rendah tingkat ekonomi seseorang, maka semakin tinggi juga risiko mereka mengalami gangguan mental emosional. Faktor ini mempengaruhi akses ke dalam perumahan layak, pekerjaan, pendidikan, serta juga lingkungan sosial yang mendukung. Semuanya komponen yang sudah disebutkan penting untuk menjaga kesehatan jiwa. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap investasi meningkat. Banyak yang mulai melakukan investasi terhadap beberapa instrumen investasi karena merasa investasi tersebut merupakan hal yang praktis dan juga mudah dijangkau. Salah satu yang cukup populer adalah emas digital. Lalu presentasi ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh untuk membantu kalian menilai apakah emas digital cocok untuk kalian investasikan. Jadi yang pertama itu, apa itu emas digital? Emas digital merupakan cara membeli emas yang praktis, karena kita tidak menerima emas dalam bentuk fisik, melainkan kita hanya menerima dalam bentuk sertifikat digital. Pembelian bisa dilakukan melewati aplikasi yang sudah ada, seperti Peluang, Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, maupun Treasury. Biasanya mereka menyimpan emas di tempat yang diawasi, seperti Antam maupun Brankas LM. Berikutnya itu, apa itu investasi emas digital? Investasi emas digital adalah bentuk kepemilikan emas yang dilakukan secara online, tanpa harus memegang emas dalam bentuk fisik. Emas yang kita beli dicatat dalam bentuk saldo di aplikasi maupun platform digital, dan juga disimpan oleh lembaga yang terpercaya seperti Pegadaian, Antam, atau lembaga kustodian lainnya. Keuntungan utama dari emas digital adalah kita bisa memulai investasi dari modal yang sangat kecil, bahkan ada yang bisa dibeli dari 0,01 gram, dan bisa juga dilakukan kapan saja lewat smartphone. Hal ini menjadikan investasi emas sangat praktis, terutama bagi generasi muda ataupun pemula yang ingin mulai berinvestasi secara perlahan tapi aman. Lalu berikut merupakan bagaimana kita dapat melakukan investasi emas secara digital. Jadi kita pertama untuk di iPhone itu mencari App Store, sementara kalau untuk di Android itu kita mencari Google Play Store. Untuk kali ini kita akan menggunakan aplikasi Treasury. Jadi kita akan mengetik aplikasi Treasury, lalu memencet aplikasinya, lalu untuk mendownloadnya. Setelah aplikasi di-download, kita akan mencek pada home di HP kita, lalu kita mencari aplikasinya, dan kita buka. Lalu kita masuk atau daftar pada akun yang kita buat. Jadi setelah kita mendownload aplikasi Treasury, maka kita bisa masuk ke aplikasi dan membuka layanan profile, lalu melakukan kelanjutan verifikasi identitas menggunakan KTP dan juga selfie. Setelah itu kita juga dapat memasuki kepada layanan tukeran voucher yang dapat membuat membeli emas lebih murah karena mendapatkan kode referral. Lalu kita mendapatkan ke layanan home yang berisi banyak fitur, yaitu seperti transfer, cetak, panen, jaminan, juga buyback, dan juga bisa melihat harga emas yang sekarang. Lalu dapat melihat event dan promosi yang ada pada aplikasi Treasury. Dan juga berikutnya kita dapat melihat kepada layanan aset, yang dimana kita melihat aset yang sudah kita beli. Di sini saya menggunakan aplikasi Treasury karena sudah berizin resmi dan terdaftar di Bapepti dan juga Kominfo, yang dimana mereka merupakan lembaga yang sudah terverifikasi. Berikutnya adalah keuntungan dan juga kekurangan emas digital. Keuntungan yang pertama itu adalah emas digital adalah memiliki kemudahan akses karena kita bisa dibeli melewati aplikasi dan bisa diakses kapan saja. Modal awal yang dibutuhkan juga sangat kecil. Bahkan ada yang mulai dari Rp1.000. Selain itu, karena emas disimpan oleh pihak yang profesional, maka keamanannya cukup terjamin dan tidak perlu repot untuk menyimpannya di rumah sendiri.
Lalu kekurangannya emas digital adalah kita tidak dapat menyentuh emasnya secara langsung. Kedua, biasanya ada biaya tambahan seperti spread harga jual beli ataupun biaya admin. Dan yang ketiga, kita perlu bergantung pada keamanan dan keandalan platform tempat kita membeli emas tersebut. Jadi berikut merupakan perbandingan emas digital maupun fisik. Yang pertama dari aspek bentuk kepemilikan. Emas fisik berupa barang fisik, yaitu seperti logam mulia. Emas digital hanya memiliki sertifikat digital dan juga disimpan pihak ketiga. Lalu berikutnya ada aspek pembeliannya, yaitu kalau emas fisik itu harus datang ke toko dan diproses secara manual. Sementara emas digital itu kita dapat membeli melalui aplikasi online dan beberapa aplikasi bisa diakses selama 24 jam. Lalu yang berikutnya minimum investasi. Untuk emas fisik umumnya itu bisa dibeli dari 0,5 hingga 1 gram. Sementara untuk emas digital bisa dibeli mulai dari 0,01 gram. Dan yang keempat itu ada di aspek penyimpanannya. Jika emas fisik itu kita harus menyimpan sendiri. Sementara untuk emas digital itu disimpan di lembaga penyimpanan resmi. Berikutnya yang kelima itu aspek keamanan. Untuk emas fisik itu resiko bisa kehilangan maupun emas fisiknya dapat rusak. Lalu untuk emas digital terjamin jika melalui platform yang sudah terpercaya dan sudah dijaga oleh lembaga yang terpercaya. Lalu untuk aspek biaya tambahan, emas fisik itu ada aspek biaya cetak yaitu dan juga ongkos kirim. Lalu untuk emas digital itu biaya admin, platform dan juga selisih harga jual. Lalu untuk aspek kepemilikan nyata untuk emas fisik bisa disentuh ataupun memiliki secara langsung. Sementara untuk emas digital itu hanya tercatat di sistem digital. Lalu berikutnya untuk aspek likuiditas, untuk emas fisik bisa dijual kembali di toko ataupun logam. Sementara untuk emas digital bisa dijual kapan saja secara online sesuai kemauan kita. Lalu untuk aspek risiko teknologi itu emas fisik tidak ada. Sementara untuk emas digital itu ada aspek risikonya jika platform bermasalah. Dan untuk aspek yang terakhir itu kesesuaian tujuan. Emas fisik cocok untuk kolektor maupun warisan. Sementara untuk emas digital itu cocok untuk investasi, praktis dan juga untuk pemula. Nah, lalu berikutnya tren pasar. Setelah saya membaca beberapa data menunjukkan peningkatan penggunaan emas digital terutama dari kalangan milenial dan Gen Z. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran finansial dan keinginan untuk mulai investasi sejak dini. Emas digital dinilai sebagai pintu masuk yang mudah ke dunia investasi. Jadi setelah saya survei itu, transaksi emas digital di Indonesia menunjuk pertumbuhan yang signifikan, baik secara bulanan maupun juga tahunan. Pada Januari 2025, nilai transaksi mencapai 5,29 triliun, meningkat 6,81% dari 2024, dan tumbuh drastis sebesar 195,50% dibandingkan dengan Januari 2024. Volume transaksi juga naik meningkat, yaitu menjadi 3,67 ton. Dan jumlah pelanggan mencapai hampir 10 juta. Data ini mencerminkan meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap investasi emas digital. Tapi berikutnya adalah terdapat risiko yang harus diwaspadai jika melakukan investasi digital, emas digital. Yaitu pertama, setiap investasi tentunya punya risiko. Harga emas bisa naik turun sesuai juga dengan kondisi global. Lalu risiko keamanan digital seperti kebocoran ataupun platform yang bermasalah. Juga harus diperhatikan kalau platform yang kita pilih ini harus memiliki izin OJK dan reputasi yang baik. Jadi pertanyaan terakhir itu, apakah layak untuk diinvestasikan? Secara umum, emas digital layak dijadikan instrumen investasi bagi pemula yang ingin belajar dan berinvestasi dengan modal kecil. Cocok juga untuk diverifikasi portofolio jangka menengah. Tapi kalau kamu lebih nyaman memegang barang fisik, mungkin emas fisik lebih pas. Jadi jika kita ingin mendapatkan keuntungan secara cepat, mungkin emas digital tidak cocok untuk diinvestasikan. Tetapi jika kita ingin mempertahankan nilai rupiah yang kita punya
lebih baik menggunakan investasi emas digital karena nilai emas akan tetap meningkat. Lalu untuk yang terakhir itu, kesimpulannya emas digital merupakan opsi yang fleksibel dan aman selama kita dapat memiliki platform yang tepat. Gunakan juga emas digital sebagai bagian dari portofolio keuangan yang seimbang. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan tujuan keuangan dan